Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zainal Abidin Harahap, mahasiswa Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi tentang cara mengajar yang efektif dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan dilihat dari secara pedagogi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen yaitu Profesor Sahrial Bakhtiar MPD dan Dr. Damrah MPD, yaitu mata kuliah pedagogi olahraga. Baiklah teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat, salam olahraga. Sebagai sebuah profesi, guru harus dituntut memiliki 4 kompetensi. Salah satunya ialah kompetensi pedagogik, yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Permen Diknas Nomor 16 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Seorang guru kemampuannya bagaimana mengelola pembelajaran terhadap siswanya atau peserta didiknya. Apalagi pada pendidikan jasmani, pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindak moral melalui dalam proses pendidikan jasmani. Guru olahraga diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai sportivitas, jujur, kebersamaan, dan lain-lain, serta pembiasaan hidup sehat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat memberikan berbagai pendekatan agar siswa termotivasi dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Untuk memiliki kemampuan pengelolaan pembelajaran, kompetensi pedagogik dengan baik, tentu saja guru harus perlu memahami unsur-unsur penting yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik berikut. Kompetensi pedagogik secara umum ialah suatu ilmu yang pelajari tentang bagaimana cara membimbing anak didik kita. Cara menghadapi anak didik, kadang-kadang anak didik kita memiliki pola dan pemikiran yang berbeda-beda karena dilihat dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan hal-hal yang lainnya. Apa saja tugas tenaga pendidik? Apa tujuan mendidik seorang anak? Pedagogik merupakan ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, yang di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran dan pembelajaran, cara mengelola tempat belajar mengajar, organisasi sekolah, dan interaksi guru dan pelajar. Baiklah teman-teman sekalian, kompetensi pedagogik menurut ahli lebih memahami apa itu pedagogik, maka kita merujuk pada pendapat ahli sebagai berikut. John Harper. Menurut John Harper, pengertian pedagogi adalah suatu ilmu untuk mendidik anak yang mempelajari mengenai cara membimbing anak
ke arah tujuan tertentu, yaitu secara mandiri dalam menyelesaikan tugas hidupnya. Dan selanjutnya menurut Martinus Jan Langever, menurut Martinus, pedagogi adalah suatu ilmu mendidik yang lebih mengutamakan pemikiran, perenungan tentang pendidik. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak dan mendidik anak. Sedangkan menurut istilah pedagogi diartikan sebagai pendidikan yang menekankan pada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan pembimbingan anak. Dan selanjutnya menurut Malcolm Knowles, pedagogi memiliki makna yang sama dengan istilah andragogi, yaitu ilmu dan seni dalam mendidik orang dewasa. Dan selanjutnya menurut Ana Maria Gonzalez Soca, pedagogi adalah suatu proses pendidikan yang menyurut hubungan antara pendidik dan pengajaran, dan pendidik dimantukan untuk mengembangkan kepribadian siswa dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan. Jadi dapat kita simpulkan kompetensi pedagogi dari pendapat beberapa ahli daras merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai oleh guru. Apalagi tentang mengajar pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Jadi unsur pedagogi ini bermanfaat pada guru. Contoh misalnya, manfaat kompetensi bagi guru ya salah satunya guru dapat memahami mengenai karakter, sifat, daya pikir, perkembangan psikis dan fisik para peserta didik. Dan selanjutnya dapat membantu para tenaga pengajar dalam memahami dan menentukan tujuan arah pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Dan juga membantu para tenaga pengajar dalam meminimalisir kesalahan praktik karena telah memahami teori pendidikan jasmani tersebut. Menjadi tolak ukur untuk keberhasilan seseorang tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas dan pendidikan. Dan manfaat pedagogi ini, pendidikan olahraga ini pada siswa kita, siswa rasa ingin tahu dapat terpenuhi karena tenaga pengajar mampu mengelola merangsang daya pikir kritis para siswa dan proses belajar mengajar penjaskes tersebut. Dan selanjutnya timbul kemampuan dan keberanian peserta didik dalam memberikan pendapat dan penyelesaian masalah. Misalnya dalam pelaksanaan praktek lompat tinggi, jadi di situ gurunya mengajarkan bagaimana tekniknya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara untuk melakukan tersebut. Jadi siswa ini merasa bisa dia memahami itu semua. Dan selanjutnya proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan karena tenaga pengajar dapat mengelola nuansa pendidikan dengan humor, menghargai imajinasi siswa. Siswa dibebaskan untuk berpikir bagaimana pemikiran dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Serta menanamkan tengah rasa. Dengan begitu siswa akan memiliki rasa percaya diri, perasaan berharga dengan bakat yang dimilikinya. Dan selanjutnya, bagaimana mengajar efektif pendidikan jasmani olahraga kesehatan dengan membimbing siswa agar memahami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Seperti tadi, makanya guru harus menguasai pedagogi olahraga tersebut supaya model-model pengajaran, bagaimana metode dia untuk memahami peserta didiknya. Karena mengajar adalah suatu seni, guru yang akan cakep mengajar dapat merasa bahwa mengajar di mana saja adalah suatu hal yang menggembirakan. Menurut Warni Rashidin, mengemukakan bahwa mengajar adalah suatu keterlibatan guru siswa dalam berinteraksi,
proses belajar mengajar, guru sebagai koordinator menyusun dan mengorganisasi dan mengatur situasi belajar. Guru dalam mengajar PJOK sangat berperan penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelajaran yang disanakannya. Oleh sebab itu, guru PJOK harus memikirkan membuat perencanaan kesempatan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Ada beberapa cara metode pengajaran pendidikan jasmani. Salah satunya yaitu metode gaya komando. Dalam gaya komando ini guru penjas harus aktif karena penjelasan penyampaian materi diberikan oleh guru penjas itu sendiri. Dalam gaya komando dari pra-pertemuan, dalam pertemuan, di pasca pertemuan, keputusan semua diambil oleh guru PJOK. Karena guru PJOK berperan penting pada sistem komando ini. Semua keputusan dibuat oleh guru, menuruti petunjuk dan melaksanakan tugas merupakan kegiatan utama siswa. Dan selanjutnya metodenya gaya latihan. Dalam gaya latihan siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Guru memberikan umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Selanjutnya gaya Repsiloka, yaitu gaya memberikan kesempatan kepada teman sebaya untuk memberikan umpan balik. Jadi teman sebaya saling feedback mereka. Dan yang keempat yaitu gaya cakupan atau inklusi. Dalam hal ini guru memberikan tingkatan level kemampuan kepada siswa sehingga siswa dapat memilih gerakan sesuai kemampuannya, dikasih level jenjang-jenjang ketingkatan. Dan yang kelima ya gaya konvergen atau divergen. Yaitu dalam gaya konvergen guru cukup memberikan perintah, instruksi dalam melakukan teknik gerakan dan siswa melakukan suatu pengetahuannya. Dalam beberapa metode pembelajaran penjaskes ini, kita juga sebagai guru harus memahami situasi dan karakter siswa-siswa kita. Sehingga kita bisa menempatkan metode-metode pembelajaran penjas ini sesuai dengan karakter dan situasi yang ada pada peserta didik kita, supaya kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas kekurangan kami terhadap penyampaian materi ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.